menangkap DPO yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa selama proses persidangan Andi Jauhari bin Yusuf Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Kabar pertama, intensitas hujan mulai tinggi, BPBD Lampung Barat minta Satgas siap siaga. BPBD Pemkat Lampung Barat meminta satuan petugas yang berada di lapangan untuk mulai siap siaga terhadap bahaya bencana yang disebabkan oleh hujan. Kepala BPBD Lampung Barat Padang Priyo Utomo mengatakan, saat ini wilayah Lampung Barat Lampung mulai kembali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Apabila terjadi bencana lanjut Padang, diharapkan masyarakat untuk langsung melaporkan informasi tersebut ke Pusdal Lapos PB. Padang menjelaskan Lampung Barat merupakan wilayah yang memiliki intensitas hujan cukup tinggi sehingga resiko terjadinya longsor di titik rawan longsor juga meningkat. Selain itu, Padang menyebut ada beberapa titik di Lampung Barat yang menjadi prioritas utama BPBD dalam hal mencegah bencana longsor. Titik yang paling utama adalah ruas jalan Liwa Krui yang berada di kawasan TNBBS, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Titik tersebut menjadi prioritas utama karena ruas jalan tersebut merupakan jalan strategis nasional yang menjadi akses distribusi dari Liwa Krui maupun sebaliknya. Pemkat Lampung Barat pamerkan kopi Robusta kualitas unggulan di Pekan Raya Lampung 2023. Pemkab Lampung Barat memamerkan sejumlah kopi Robusta dalam Pekan Raya Lampung 2023. Diketahui Lampung Barat yang sangat dikenal sebagai penghasil kopi Robusta terkemuka. Kopi Robusta Lampung Barat terkenal dengan cita rasa dan aroma wangi kopi yang khas. Kopi Robusta Lampung Barat dikenal juga memiliki kandungan kafein yang tinggi, menjadikannya pilihan populer untuk dicampur dengan varietas kopi lainnya. Adanya beragam kopi Robusta itu membuat anjungan Pemkat Lampung Barat ramai dikunjungi pengunjung Pekan Raya Lampung. Untuk diketahui, lokasi anjungan Pemkat Lampung Barat ada di kawasan Rumah Anjungan Kabupaten atau Kota di Kompleks PKOR Bandar Lampung. Pengunjung bisa mendatangi itu selama PRL 2023 berlangsung. PRL berlangsung mulai dari tanggal 6 Oktober hingga 21 Oktober 2023. Beralih ke berita selanjutnya, kabur 2 tahun terpidana korupsi Andi Jauhari ditangkap Kejagung di Bogor. Kejaksaan Negeri atau Kejari Bandar Lampung telah menerima terpidana kasus korupsi Andi Jauhari yang merupakan DPO atau Daftar Pencarian Orang selama 2 tahun. Kasih Intelijen Kejari Bandar Lampung Rio Irawan Halim mengatakan pihaknya menerima Andi Jauhari yang merupakan DPO kasus PT Lampung Jasa Utama atau LJU. Perusahaan LJU merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD milik pemerintah provinsi Pemprov Lampung. Rio mengaku terpidana Andi Jauhari ditangkap tim Tabur Kejagung pada Jumat 13 Oktober 2023 sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Terpidana DPO tersebut ditangkap jaksa bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara, Kabupaten Bogor. Yang menerima serah terima DPO terpidana atas nama Andi Jauhari bin Yusuf oleh dari tim Tabur Kejaksaan Agung bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 12.35 bertempat di perumahan Taman Rekreasi Nusantara Kabupaten Bogor, tim Tabur Kejaksaan Agung RI berhasil menangkap DPO yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung bahwa selama proses persidangan Andi Jauhari bin Yusuf sebagai terdakwa telah dipanggil secara patut dan sah, namun Andi Jauhari
bin Yusuf tidak pernah hadir selama di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa menghadirkan terdakwa atau in absentia. Dari awal kita sudah bersidang dengan in absentia bahwa terpidana Andi Jauhari bin Yusuf merupakan mantan direktur PT Lampung Jasa Utama yang merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Lampung tersebut telah menjadi DPO sekitar hampir kurang lebih 2 tahun, bahwa berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi Tanjung Karang nomor 8 Sus TPK 2022 PNTK, Andi Yusuf melakukan pemanfaatan terhadap sisa dana penyertaan modal yang diterima oleh PT Lampung Jasa Utama tahun 2016 yang seharusnya diperuntukkan sebagai kas perusahaan, yang pada akhirnya ia ambil dengan alasan untuk dana pekerjaan proyek PT LGU pada sekretariat DPR dan MPR sebesar 1,125 miliar atau 1 miliar 125 juta, bahwa dalam putusan pengadilan Tanjung Karang menyatakan terdakwa Andi Jauhari bin Yusuf terbukti secara sah meyakinkan bersalah dalam dakwaan primer. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Andi Jauhari Yusuf dengan pidana 6 tahun dan 6 bulan, subsidiar dan denda 350 juta rupiah, subsidiar 4 bulan. Terus hukuman terpidana Yusuf juga membayar uang pengganti sebesar 1 miliar 125 juta, subsidiar 3 tahun, memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. Selanjutnya pasal yang dijatuhkan terhadap terpidana adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terpidana Andi Jauhari bin Yusuf ini akan Damkar Mat Bandar Lampung padamkan api yang bakar 1,5 hektar lahan TPA Bakung. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkar Mat Kota Bandar Lampung berupaya padamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Jumat 13 Oktober 2023. Kadis Damkar Mat Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengatakan pihaknya sampai saat ini telah memadamkan api yang membakar 1,5 hektar lahan TPA Bakung. Ia mengatakan pihaknya mendapatkan laporan tersebut pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Antoni mengatakan pihaknya menerjunkan 5 unit mobil damkar dengan 18 personel. Pihaknya juga membuat parit untuk melokalisir penyebaran api. Petugas yang berjibaku meminta bantuan oksigen dari pihak tim keseluruhan. Ia mengatakan pihaknya memadamkan api tersebut mencapai 11 mobil suplai air. Sahadan warga sekitar mengatakan dirinya masih memisahkan sampah dan ada api tersebut di tumpukan sampah. Jadi hanya tinggal kepulan asap. Jadi nanti secara mekanisme kita akan gunakan alat berat untuk membongkar asap-asap ini, sehingga nanti api yang ada di bawah ini bisa kita padamkan menggunakan armada pemadam kebakaran. Nah, Bang, jadi kendala kita adalah akses menuju lokasi titik api yang memang sulit dijangkau oleh armada pemadam kebakaran. Jadi sehingga kita mencari rute terdekat yang bisa diakses untuk melakukan pemadaman kebakaran. untuk jumlah personil, Bang, yang kita kerahkan? Jadi personil kita ada 18 orang personil dengan 5 unit armada pemadam kebakaran. Ini dari jam berapa, Bang, mulai terbakar, Bang? Laporan tadi diterima di kantor tendean pukul 17.50. Sampai dengan pukul berapa sekarang ini, Bang? Pukul 22.45, alhamdulillah api sudah tidak terlihat, hanya kita Kepulan asap, Bang, ya? Kepulan asap yang ingin kita pastikan supaya tidak menjadi api kembali. Pada saat melakukan upaya pemadaman memang asap cukup pekat, dan ini beberapa personel kita ada yang sesak napas. Ini kita koordinasi dengan dinas kesehatan untuk minta dikirimkan ambulan untuk mengirimkan oksigen pernapasan. Bang, luas lahan yang terbakar berapa luas sih, Bang? Kurang lebih 1,5 hektar luasan yang terbakar di TPA Bakung.
Oh, ini diakibatkan apa Bang, didugaannya? Dugaan informasi dari saksi mata ini Terlibat korupsi DAK Lebah Madu di Tanggamus, tersangka Ki rugikan negara hingga 500 juta rupiah. Tersangka Ki yang terlibat kasus korupsi dana alokasi khusus atau DAK, visi kegiatan bantuan kelompok tani mandiri Lebah Madu di Batu Tegi, Tanggamus, Lampung, merugikan negara hingga ratusan juta. Yunardi, selaku Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Tanggamus, mengatakan tersangka Ki ini merugikan negara sebesar 500 juta rupiah. Berdasarkan hasil audit Kejari Tanggamus yang dilakukan pada 30 Agustus 2023 lalu, tersangka Ki terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf E, kemudian pasal 11 Jungto pasal 18 ayat 1 huruf B, UU RI nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Yunardi dalam konferensi pers juga mengatakan tersangka Ki ini diancam dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Kabar terakhir, terima bendera kirap pemilu, KPU Lampung Selatan siap sosialisasi pemilu 9 hari ke depan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Lampung Selatan telah menerima bendera kirap pemilu dari KPU Pesawaran di Gor Wai Handak, Kelurahan Wai Lubuk, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 13 Oktober 2023. Pasca menerima bendera kirap pemilu dari KPU Pesawaran, KPU Lampung Selatan siap mensosialisasikan terkait pemilu di Lampung Selatan selama 9 hari ke depan. Selain mensosialisasikan terkait pemilu ini, KPU Lampung Selatan juga mengadakan berbagai lomba untuk menyongsong pemilu 2024. Mengawali sambutan, Ketua KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino menyampaikan seminggu lalu pihaknya telah menerima tongkat estafet pemilu dari KPU Kabupaten Pringsewu. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram @tribunlampung. Selamat malam dan sampai jumpa.